Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang liko sebenarnya. Jadi liko ini apa? Liko ini adalah pertemuan seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi kalau kita bahasakan secara umum, kita sudah tahu bahwa seseorang salik yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertemu berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi orang-orang yang pejalan. Jadi orang-orang yang pejalannya ini entah itu jalur tauhid atau jalur nur, ataupun ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan nur atau ke jalan tauhid tanpa dia belajar sekalipun. Namanya jalur jazbah atau tarikan. Jiwanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia itu tidak pernah belajar sama sekali, sehingga dia liko bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata bertemu ini apa? Atau sampai, liko itu sampai ya, mi'raj itu bertemu. Artinya kata-kata bertemu dengan kata-kata sampai ini sebenarnya banyak dipelintirkan oleh oknum-oknum sebagian yang dimana ingin mempelintir sejarah. Bagaimana caranya mempelintir sejarah? Artinya orang-orang seperti ini yang mengatakan liko kemudian mi'raj itu harus bermujahadah sekian puluh-puluh tahunnya dan sebagainya. Nah, ini orang berarti sama sekali tidak paham tentang sejarah awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dimaksud liko? Apa yang dimaksud liko? Sampainya itu bagaimana? Apa yang dimaksud mi'raj? Pertemuannya itu bagaimana? Nah, sementara Rasulullah SAW dahulu itu liko dulu, mi'raj dulu, baru disuruh syahadat umatnya. Jadi Rasulullah SAW mi'raj itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj yang pada umumnya kita ketahui. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, beliau itu sudah bertemu dengan Allah, sudah sampai kepada Allah. Kemudian mengajari umatnya pada saat itu untuk mengenal Allah. Jadi sebelum bersyahadat, umat-umat seperti sahabat-sahabat itu diajari langsung oleh Rasulullah, diperkenalkan Allah, langsung bertemu Allah, langsung liko, langsung sampai kepada Allah, langsung bertemu dengan Allah. Jadi bagaimana kata konteks bertemu di sini? Jadi di sini bertemu di sini seolah-olah kita itu melihat Allah, seolah-olah itu kita berhadap-hadapan dengan Allah, seolah-olah kita itu pertemuan langsung dengan Allah, seolah-olah kita itu ada dua kita dengan Allah. Itu seolah-olah, padahal Allah Ta'ala lah wujud yang maha tunggal. Kalau kita mengatakan kita melihat Allah, berarti ada dua, kesyirikan. Makanya dikatakan seolah-olah melihat Allah. Contohnya bagaimana, Mas? Kalau seolah-olah, contoh, Allah itu mana? Allah itu zat, Allah itu yang laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak berbentuk. Allah itu sudah kita mengetahuinya bahwa Allah itu maha besar dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui ciri-cirinya, pasti kenal dengan yang punya nama. Maka siapa Allah itu? Nah, ketika sudah diketahui siapa Allah, contohnya bagaikan ikan di lautan, di balik lautan itu adalah Allah itu sendiri. Jadi tidak bisa dikiaskan. Makanya dikatakan la ta'yin.
atau ketiadaan, tapi ketiadaan ini bukanlah Allah, namun ketiadaan ini adalah keadaan yang paling ada. Nah, itulah Allah. Jadi Allah itu bukan tidak ada, tapi tidak pernah tidak ada, keadaan yang paling ada, kenyataan paling nyata. Nah itu. Nah kalau sudah tahu di situ, seolah-olah kita melihatnya. Jadi ini, seolah-olah kita melihat Allah, padahal bukan kita di situ yang melihat. Kelihatannya pikiran, perasaan saja kita melihat Allah. Makanya dikatakan seolah-olah. Kalau kita mengatakan kita melihat Allah, berarti ada kita, ada Allah. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal sifatnya sendiri yang melihat Allah. Allah itu sendiri yang melihat Allah. Nah, maka sebelum bersyahadat, jangan berani-berani sebenarnya menyatakan dua kalimat syahadat kalau belum menyaksikan, kalau belum liqa. Jadi kata-kata liqa di sini sengaja dipelintir jauh. Itu bagi orang-orang yang mulai dari syariat. Kalau orang zaman dulu itu mulai dari ma'rifat, hakikat, thariqah, syariatullah. Syariatnya syariat yang dikehendaki Allah. Jadi kalau orang yang mulai dari syariat, thariqah, ini perjalanan, nanti ada kata-kata kamu nanti mudah-mudahan liqa, mudah-mudahan ini. Padahal sebelumnya harusnya itu sebelum kita masuk ke dalam Islam, sebelum kita bersyahadat, itu harusnya liqa dulu, seperti pada zaman Nabi dulu. Harus liqa dulu, harus mi'raj dulu. Nah, begitu. Harus seperti itu. Karena kalau tidak bertemu, kalau tidak sampai kepada Allah lalu kita bersyahadat, apanya yang mau disyahadatkan? Sementara kita ini belum bertemu Allah. Apakah hanya dengan janji-janji palsu, ataukah hanya dengan penyaksian palsu? Tidak seperti itu. Makanya banyak daripada suku Quraisy pada masa itu, kafir Quraisy Mekah dan seluruh dekat-dekat Mekah itu tidak ada banyak orang di situ yang mau ikut. Tidak terlalu banyak orang yang ikut, cuma berapa orang. Karena dijelaskan tentang Allah yang maha suci, Allah yang tidak bertempat. Sementara kebiasaan para kafir Quraisy itu pada masanya itu menyembah berhala, menyembah yang nampak, menyembah kekuasaan, menyembah Latta dan Uzza. Nah, itu yang tidak mau mereka. Datanglah Nabi memahamkan bahwa qul huwallahu ahad, Allah itu esa tunggal. Maka di sini sebelum itu harus liqa dulu, sebelum bersyahadat. Baru setelah bersyahadat enak sudah. Setelah bersyahadat sholatnya nanti sah, artinya sholatnya nanti mantap, sholatnya nanti nikmat, nanti puasanya nikmat, zakatnya nikmat, hajinya lebih-lebih. Jadi seperti itu. Jadi kata-kata liqa itu apa? Ini kalau sudah tahu zat yang bernama Allah, nah itu sudah liqa namanya, bertemu. Jangan diartikan bahwa liqa itu harus 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Jangan menyusahkan umat. Nah itu. Jadi Rasulullah SAW itu beda sekali dengan pemikiran kita sekarang. Kenapa berbeda? Memang wajar, karena kita itu setelah zamannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka di situ disembunyikan keilmuan ini. Karena ketika dibongkar, maka ininya akan saya sensor karena nanti dihapus YouTube video saya. Akan di-tag oleh orang-orang yang mendengar Sayyidina Ali berkata seperti itu. Nah, kemudian pada saat zamannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain berlanjut terus seperti itu terus sampai dinasti Umayyah, sampai ke dinasti Abbasiyah, begitu terus sampai zaman Khilafah Turki. Mulai situ mulai lagi terbit lagi ajaran tauhid itu. Nah, setelah mau runtuhnya Turki Utsmani, di situ mulai
digempurkan lagi orang-orang yang utusan si Dajjal, supaya pemahaman-pemahaman sufi seperti ini, pemahaman-pemahaman tauhid seperti ini, yang ajaran yang nabi-nabi terdahulu jangan disebarkan. Nah, itulah utusan-utusan Dajjal datang menjajah dan sebagainya untuk membunuh orang-orang yang memegang ilmu-ilmu yang seperti itu. Makanya disembunyikan sampai sekarang. Ada juga yang sampai sekarang menyembunyikan, ada juga yang telah selesai karena ini sudah masanya. Kenapa? Dimana orang-orang di saat 2012 ke atas itu kebangkitan spiritual Nusantara, di mana di Asia Tenggara ini, di kawasan timur, semua ini itu semua bangkit. Tidak bisa tidak bisa kita itu menahan-nahan, sementara mereka haus, jiwa-jiwa yang haus itu banyak. Artinya banyak daripada ruh-ruh tua, ruhani-ruhani tua di alam malakut itu tajalli kepada akhir zaman. Artinya begini, di alam malakut itu yang paling tua. Alam malakut ini martabat keempat, alam ruh. Alam malakut ini martabat keempat. Martabat satu ahadiyah, wahdiyah, yang keempat malakut atau alam ruh. Nah, ruhani di alam ruh ini bertajalli ke sini. Ruhani-ruhani tua. Seperti yang kita dulu jelaskan, yang paling tua itu adalah ruhaninya Nabi Muhammad SAW, kemudian ruhaninya Nabi Khidir, baru Nabi Ibrahim, Nabi Adam, baru seterusnya Nabi Musa sampai 124.000, baru 124.000 sahabat, baru 124.000 sultan aulia raja wali, kemudian 124.000 wali abdul, 124.000. Nah, di sini ada suatu ruhani yang tua ditajalikan di akhir zaman, akan banyak karena menjelang dunia kelima, artinya zaman kelima. Ini kan fase-fase zaman keempat kelima. Jadi fase-fase menjelang akhir zaman. Ini belum akhir zaman, tapi fase menjelang akhir zaman. Nah, itu sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, umat itu akan melalui 5 zaman. Seperti itu. Jadi hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita membuka suatu pertanyaan atau membuka suatu ilmu, jangan menggantung. Sampaikan sampai tuntas. Makanya paling enak itu kalau kita itu mau bermuzakarah atau saling belajar, betul-betul si orang yang memberikan ilmu ini jangan ada ilmu yang disembunyikan. Tuntaskan semua sampai full. Misal al-fakir, tidak boleh al-fakir menyembunyikan suatu ilmu ketika orang itu misal niat belajar, sama-sama belajar ya. Saya belajar, orang itu juga belajar, sama-sama, tidak ada guru, tidak ada murid ya. Nah, intinya begitu. Baru saya itu menahan suatu ilmu. Kecuali memang ilmunya yang belum pantas untuk diterima. Tapi kalau sudah pantas, tidak boleh kita menyembunyikan itu. Kalau sudah memang ini orang apapun dia bisa terima, jangan kita sembunyikan. Kalau begitu, itu namanya kalau bukan zalim itu. Kecuali memang kita itu ada pakem dari guru kita sebelumnya, jangan menyebarkan, kamu jangan sebarkan itu ilmumu, kamu begini, belum masanya begini, kamu nanti begini ya, silakan. Tapi mudah-mudahan dapat guru yang memang selalu senantiasa jiwanya itu tablik, menyampaikan. Jiwanya itu tablik. Kita ini tidak mau masuk surga sendiri. Artinya masuk surga sendiri. Kita ini tidak mau dapat jannah itu sendiri. Jannah di sini ma'rifat ya. Kita tidak mau sendirian merasakan ketenangan, kenikmatan, kenyamanan itu. Kita kalau bisa seluruh umat begitu. Seluruh umat. Apa gunanya Allah mengutus seorang insan untuk menjadi khalifatullah, pengganti Allah? Baru kita tersekat-sekat begitu, menyembunyikan kepahaman dan sebagainya. Atau dengan dalil saya setengah mati belajar begini-begini, kamu tinggal nyokot-nyokot ilmu saya. Berarti kita merasa berilmu. Ilmu itu sifat Allah. Sifat Allah itu yang maha mengetahui, itu hak milik Allah mutlak.
bahkan diri kita semua dari ujung rambut sampai ujung kaki pun itu hak milik Allah mutlak. Kenapa tak mau berbagi? Nah, kalau alasan-alasan yang memang yang tidak bisa semua, memang kita ndak perlu juga teriak bahwa untuk memaksa orang untuk maripat, pelajari tidak. Artinya begini, nah, kalau orang-orang yang sudah niat belajar, betul-betul mau belajar itu dan berharap rasanya itu sirnya itu ke situ, kenapa mesti ditutupi? Ini Nusantara di Asia Tenggara, coba lihat di TikTok, di YouTube, semua itu masih mau kita bilang jangan, ini ilmu terlalu tinggi, ini ilmu kasihan, ini kalau dibuka ndak paham. Ketinggalan zaman, bro. Lihat itu semua postingan itu apa semua itu di TikTok, di YouTube, di Facebook, itu makrifat semua itu, rata-rata itu kita kemana aja. Jadi kalau kita diam, hadirin, kalau kita diam, para ahli-ahli batil juga mereka tetap bangkit terus. Bukan kita merasa benar. Artinya sampaikan hak itu meskipun pedis. Nah, kecuali memang tadi ada gurunya yang memang menyuruh kamu diam. Tapi mudah-mudahan dapat guru yang menyuruh menyampaikannya juga kepada ini, karena zamannya sudah bukan seperti zaman dulu. Dan ini juga belum zaman uzlah, artinya uzlah jasmania, khalwat jasmania yang kita disuruh oleh Rasulullah ketika zaman fitnah itu muncul, kita disuruh uzlah, belum. Masih bisa orang masih bisa kita orang bernapas, masih bisa orang kesana kemari. Jadi jangan sampai, teruskan. Jangan kita itu selalu memikirkan tentang diri sendiri, nggak boleh. Jadi jalankan terus sesuai dengan sir masing-masing. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Ini secara syariat ya. Jadi kita itu jalannya lurus terus, kembali kepada tadi bagaimana cara Rasulullah SAW memberikan kemakrifatan atau memberikan petunjuk. Ya, ini secara syariat Rasulullah, tapi secara hakikatnya Allah yang memberikan. Bagaimana kembali kepada tahap awal, kurun awal masa itu, dan bagaimana Rasulullah memahamkan betul-betul Allah Ta'ala itu. Baru setelah memahamkan Allah Ta'ala disuruh bersyahadat, baru bertoriko jalan untuk menuju kepada Allah itu, untuk jalan untuk akunya itu supaya lebur, karam, lenyap menjadi akunya Allah. Bukan mengaku Allah, tapi karam akuannya, aku makhluknya, lenyap dia, habis dia, maka yang ada hanya Allah. Baru enak itu la ilaha illallahnya, baru enak Allah-Allahnya, baru enak baca Al-Qur'annya, baru enak lezat semuanya. Tapi kalau tidak itu tidak lezat, tidak nikmat. Kalaupun lezat bertahan berapa? Seperti itu. Jadi imannya ini perlu dipertanyakan kita ini, kalau tidak langsung menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Secara syariat kita, namun Allah Ta'ala yang menyaksikan dirinya sendiri melalui penglihatan basor yang ada pada sifat ma'ani tadi di diri masing-masing hamba. Jadi mungkin seperti itu. Ada kalanya mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa di jalan yang lurus, tidak belok-belok, tidak berkelok-kelok, tidak mendapatkan alamat-alamat palsu seperti Ayu Ting Ting dan sebagainya. Lagunya itu kan alamat palsu. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa terbimbing, diperjalankan di tempat yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.